"Pak, ada yang ingin Mama katakan." Tentang awal mula pernikahan Jeannie dan Jayden terjadi, semua itu adalah rencana Mama. Jujur Mama Denisa, awalnya memang terasa begitu sulit untuk mengucapkan kalimat tersebut, bahkan lidahnya terasa keluh, tapi sekarang setelah terucap Mama Denisa begitu lancar untuk mengakui semua dosa-dosanya yang telah menjerumuskan sang anak dalam pernikahan kontrak demi perusahaan mereka. Di ujung cerita Mama Denisa menangis, bahkan langsung bersimpuh di lantai dan memohon ampunan pada sang suami. "Maafkan aku Pak, maafkan aku. Aku telah mengorbankan anak kita," mohon Mama Denisa dengan rasa penuh penyesalan. Sementara Papa Joe begitu gamang dengan semua kebenaran ini, dia menatap ke arah sang anak dengan tatapan yang nanar. Hanya karena menuruti keinginan sang mama, Jeannie sampai menyerahkan harga dirinya pada Jayden untuk mengandung benih sang presdir. "Apakah malam itu kamu dan Jayden benar-benar melakukannya, Nak?" tanya Papa Joe dan Jeannie hanya mampu menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. Di antara kepalanya yang menunduk Jeannie pun menangis, air matanya jatuh tak bisa dicegah. Membasahi kedua tangan yang terkepal di atas pangkuan. Dalam hal ini sedikitpun Papa Joe tidak menyalahkan Jeannie, karena semua permasalahan jelas bersumber pada istrinya. Seorang ibu yang dengan tega menjerumuskan sang anak dalam sebuah kesalahan yang begitu besar. Padahal seharusnya sebagai seorang ibu jadi pelindung untuk anak-anaknya. "Kupikir setelah semua hal yang kita lalui bersama, kamu benar-benar sudah berubah, bahwa harta bukanlah segalanya. Tapi ternyata tidak, semakin umurmu bertambah tua pemikiranmu pun tambah kacau," ucap Papa Joe. Kalimat kejam tersebut jelas terlontar untuk sang istri. Bahkan kini tatapan Papa Joe terlihat begitu dingin dan tajam, menatap lurus ke arah Mama Denisa. "Tidak Pak, jangan salahkan Mama sepenuhnya seperti ini, aku juga salah. Mohon Jeannie." Dia segera mengangkat wajahnya dan ikut bersimpuh di samping sang mama, memohon ampunan pada Papa Joe. "Aku akan menebus semua kesalahanku pada Jayden. Sekarang aku hamil dan aku tidak akan menuntut apapun pada dia. Setelah semua hutang lunas aku akan pergi jauh, aku akan biarkan dia menikah dengan Lisa," jelas Jeannie, air mata terus mengalir deras dari kedua manik hitam miliknya. Terasa nyeri sekali hati ini ketika mengucapkan kalimat tersebut. Jeannie sendiri tidak mengerti kenapa rasanya bisa sesakit ini. Dan Papa Joe yang mendengar jika sang anak tengah mengandung makin tercengang. Seolah kesakitan yang dialami oleh sang anak jadi bertambah berkali-kali lipat hanya karena Denisa. Tangan kanan Papa Joe terkepal kuat, entah kebencian seperti apa yang kini dia rasakan pada sang istri. "Aku mohon Pak, maafkan aku dan Mama," pinta Jeannie sekali lagi, dengan kedua tangan yang kini sudah terkatup di depan dada. Memohon ampunan sebanyak-banyaknya pada sang ayah, dia tahu telah membuat kecewa, telah menghancurkan hubungan baik di antara keluarga Jonathan dan keluarga Hutomo. Jeannie tahu kesalahannya dan sang ibu tak akan mudah untuk dimaafkan. Tapi seperti orang yang tidak tahu diri, dia tetap saja memohon untuk mendapatkan maaf. Sementara Papa Joe terdiam sesaat, menikmati dadanya yang terasa nyeri, sementara degup jantungnya sudah berdetak tidak beraturan. Dia bahkan memijat keningnya yang terasa begitu nyeri, pusing dan sakit sekaligus. Apalagi Papa Joe sangat yakin bahwa mereka tak akan bisa menyembunyikan tentang kebenaran ini. Selamanya, suatu saat rencana busuk yang telah dilakukan oleh istri dan anaknya pasti akan terbongkar. Dan Papa Joe sebagai pemimpin keluarga tetaplah seseorang yang akan jadi penanggung jawab untuk kesalahan Jeannie dan Mama Denisa. "Astaga," gumam Papa Joe, dia sampai tidak tahu lagi mau bicara apa. Nafasnya bahkan sudah terdengar begitu berat. "Maafkan aku Pak, aku akan menerima semua hukuman dirimu. Tapi aku mohon Pak,
jangan menceraikan aku, jangan membuatku berpisah dengan anak-anak. Mohon Mama Denisa. Menyadari kesalahan yang sangat fatal, dia begitu takut sang suami akan menceraikan dia, dan yang lebih ditakutkan lagi ketika diminta untuk menjauh dari anak-anak. Dulu Mama Denisa tidak sempat berpikir sejauh ini dan sekarang ketakutan itu begitu menguasai dirinya. Apa kamu masih pantas dipanggil sebagai ibu? Tanya Papa Joe, meski tahu bahwa kemarahannya hanya akan sia-sia, tapi tetap saja dia mengutarakan pertanyaan tersebut, menunjukkan betapa kecewanya dia pada saat istri. Dan Mama Denisa tak mampu menjawab, hanya menangis dengan semakin terisak sampai dia merasakan pelukan hangat dari Jeani. Mama tidak salah Pak, Mama hanya tak bisa tinggal diam ketika mengetahui keluarga kita diambang kebangkrutan, belas Jeani. Diam? Balas Joe dengan suaranya yang terdengar begitu dingin, satu kata yang mampu membuat Jeani seketika terdiam 1000 bahasa. Bahkan rasanya Jeani ingin kembali menelan semua kata-kata yang sudah terlontar. Sekarang dia tidak punya hak untuk bicara, karena semua keputusan ada pada sang ayah. Cukup lama tak ada lagi kata yang terlontar di dalam ruangan ini, Papa Joe sibuk sendiri dengan pikirannya. Sementara Jeani dan Mama Denisa masih menangis, menyesali semua yang sudah terjadi. Entah di menit keberapa, akhirnya Papa Joe bicara dan memecah keheningan tersebut. Tidak perlu menunda terlalu lama untuk menyelesaikan semua masalah ini, ucap Papa Joe, dia memaksakan diri bicara meski rasanya dadanya terasa begitu sesak. Malam ini juga kita akan mendatangi rumah utama keluarga Hutomo. Kalian berdua cukup diam, tidak perlu mengatakan apapun, biar aku yang bicara. Timpal Papa Joe, seolah telah siap menanggung semua dosa atas perbuatan anak dan istrinya. Dan mendengar kalimat keputusan dari sang ayah, tangis Jeani dan Mama Denisa pun semakin pecah, yang telah mereka lakukan kini akhirnya mencoreng nama baik pria yang selama ini mereka hormati. Rasanya dada ini sesak sekali, sampai membuat tenggorokan mereka tercekat dan akhirnya kesulitan untuk bernafas. Tanpa ada kata-kata lagi, akhirnya Papa Joe coba untuk bangkit dari duduknya, dengan langkah yang terlatih akhirnya Papa Joe pergi. Meninggalkan ruangan itu lebih dulu. Jeani ingin mengejar sang ayah untuk bersimpuh seraya menyentuh kaki ayahnya tersebut, tapi dengan cepat Mama Denisa menahan, lalu memeluk sang anak dengan semakin erat. Jangan Jin. Jangan kejar papamu sekarang. Dia pasti sangat kecewa kepada kita. Tidak, dia tidak kecewa padamu, papa hanya kecewa pada Mama, cegah Mama Denisa, dengan tangis yang masih setia menghiasi. Tapi Ma, aku tidak ingin seperti ini. Aku tidak ingin hubungan Mama dan Papa jadi renggang. Aku harus bicara pada Papa lagi. Jangan sekarang Jin. Biarkan papamu tenang lebih dulu. Percaya saja, bahwa Papa akan memaafkan kita berdua, iya. Pinta Mama Denisa pula, lengkap dengan kedua mata yang menatap penuh permohonan. Jeani tak bisa membantah, pada akhirnya dia pun mengangguk. Jeani bangkit lebih dulu dari bersimpuh mereka, lalu membantu sang mama untuk bangkit juga. Saat siang datang, Papa Joe menghubungi sang sahabat melalui sambungan telepon. Panggilan Papa Joe tentu dijawab dengan antusias oleh Papa Rendra. Hubungan mereka rasanya telah jauh dari kata sahabat, rasanya kini sudah jadi saudara. Saudara yang sesungguhnya, bukan hanya karena pernikahan anak-anak. Tumben nelpon, Joe. Kangen ya? Tanya Papa Rendra dengan nada meledek, sejak dulu pria ini memang paling suka menggoda, bukan hanya para wanita yang dia goda, tapi Papa Joe juga sering jadi sasarannya. Namun mendengar ledekan tersebut, Papa Joe bukannya tertawa justru menahan sesak di dada. Papa Joe sampai berdehem sebelum dia buka suara, coba menetralkan suaranya sendiri agar tidak terdengar bergetar.
Nanti malam aku dan keluargaku akan datang ke rumahmu, ucap Papa Joe. Suaranya yang terdengar dingin sudah tidak asing lagi di telinga Papa Rendra. Jadi dia pun tidak menaruh curiga sedikitpun. Kenapa pakai izin segala, kalau mau datang ya tinggal datang. Menginap juga tidak masalah, balas Papa Rendra pula. Nanti ada sesuatu yang ingin aku bicarakan. Jika bisa kita berenam bicara secara pribadi. Berenam? Iya, aku, Denisa dan Jeani, lalu kamu, Nadine dan Jaiden. Apa ada sesuatu dengan anak-anak kita? Kenapa sepertinya ini serius sekali? Apa Jaiden menyakiti Jeani? Aku tidak bisa mengatakannya di telepon, nanti saja saat bertemu ku jelaskan semuanya. Kamu membuatku penasaran. Katakan saja sekarang, kenapa harus menunggu nanti? Tidak, nanti saja ku jelaskan. Hais, tahu begitu tidak usah telepon. Langsung saja datang. Kesal Papa Rendra, karena dia hanya dibuat penasaran saja. Kalau begitu aku tutup teleponnya, iya. Pamit Papa Joe, tapi kemudian yang menutup panggilan telepon itu lebih dulu adalah Papa Rendra, karena dia merasa kesal. Dan melihat panggilan telepon yang sudah terputus, Papa Joe pun membuang nafasnya dengan kasar. Setelah semua kebenaran ini terungkap, dia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya di antara hubungannya dengan Rendra. Mungkin ini akan jadi panggilan telepon terakhirnya bersama sang sahabat. Mungkin ini yang terakhir kali dia akan mendengar Rendra meledeknya. Mungkin setelah ini tak akan ada lagi komunikasi yang terjalin di antara mereka berdua. Menyadari itu Papa Joe berulang kali menarik dan membuang nafasnya secara perlahan, mencoba untuk tenang. Tidak peduli pada apapun yang akan terjadi nanti, tapi sekarang kebenaran tetap harus dikuak. Di saat Papa Joe menghubungi Rendra untuk kedatangan mereka nanti malam, Jeani pun menghubungi Jaiden untuk diajak bertemu di rumah utama keluarga Hutomo. Jay, Papa Joe dan Mama Denisa akan datang ke rumah kedua orang tuamu. Mereka mengajak kita untuk ikut. Aku akan langsung pergi dari sini, kamu jangan lupa datang ya. Pinta Jeani. Tapi Jaiden tidak menjawabi pertanyaan itu. Setelah dia mendengar apa yang diucapkan oleh Jeani, Jaiden pun langsung memutus sambungan telepon di antara mereka berdua. Tut. Jaiden membuang nafasnya dengan kasar ketika sudah memutus panggilan teleponnya dengan Jeani. Apapun yang dilakukan oleh wanita itu selalu membuatnya merasa tidak tenang seperti ini, dan sekarang Jaiden jadi banyak pertanyaan kenapa tiba-tiba mereka semua berkumpul di rumah utama. Sayang, kenapa? Tanya Lisa, karena dilihat jelas olehnya wajah sang kekasih yang berubah jadi murung setelah menjawab panggilan telepon tersebut. Entah telepon dari siapa barusan, Jaiden tidak memberitahunya. Tidak apa-apa, Sa. Habiskan makan siangmu, jawab Jaiden. Ya, saat ini mereka berdua memang sedang makan bersama di salah satu kafe langganan, memilih ruangan VIP hingga tak akan ada yang bisa melihat kebersamaan keduanya, mengingat hubungan ini pun masih dirahasiakan secara umum. Lisa tersenyum dan mengangguk patuh, sebuah respon yang membuat Jaiden makin menatap intens ke arah sang kekasih. Di saat hatinya tengah sibuk dengan Jeani, Lisa selalu ada di sampingnya, selalu menemani dan jadi penenang yang sesungguhnya. Jaiden harusnya sangat bersyukur karena telah memiliki Lisa, harusnya kepergian Jeani tak perlu dia pikirkan lagi. Jam 7 malam semua orang telah berkumpul di rumah utama keluarga Hutomo. Jaiden bahkan pulang lebih dulu. Dibandingkan semua orang, kedatangannya yang sendirian bahkan membuat Mama Nadine jadi marah. Harusnya kamu menjemput istrimu lebih dulu baru datang ke sini. Jadi laki-laki kok tidak ada pengertiannya sedikitpun. Mama Nadine terus mengomel sepanjang waktu.
Sampai akhirnya dia lihat menantu kesayangannya tiba bersama kedua orang tuanya. "Loh, kalian bertiga kok bisa datang bersama? Bukannya Jeani tadi masih berada di kantor?" kata Jaiden. "Jeani lembur," ucap Mama Nadine. Dia bertanya banyak setelah memeluk Jeani erat. Merasakan tubuh sang menantu yang sepertinya jadi semakin berisi daripada sebelumnya. Menyadari hal ini Mama Nadine pun tersenyum. Jeani yang tambah gendut membuatnya merasa senang daripada Jeani tambah kurus. "Tadi ketemu di depan Ma, perginya sih sendiri-sendiri, tapi masuknya bareng," jawab Jeani. Menjawab seolah tidak terjadi apa-apa, tapi pada akhirnya dia canggung sendiri pada sang ayah. Bahkan di saat diam-diam Jeani melirik ayahnya tersebut, Papa Joe justru memalingkan wajah darinya. Jeani lantas sedikit menunduk, menyembunyikan kesedihan agar tidak nampak jelas di depan Mama Nadine dan Papa Rendra. "Ya sudah, ayo kita langsung makan malam dulu. Mama sudah banyak sekali menyiapkan makanan." "Semuanya adalah makanan kesukaan Jeani," balas Mama Nadine kemudian. Dia bahagia sekali akhirnya keluarga mereka bisa berkumpul seperti ini. "Tidak, lebih baik kita bicara saja dulu," sahut Papa Joe, hingga menghentikan langkah kaki Mama Nadine yang hendak menarik Jeani untuk segera menuju ke meja makan. Bukan tanpa sebab kenapa Papa Joe terkesan buru-buru seperti ini, dia hanya tidak ingin bersandiwara. Tertawa bersama di meja makan padahal mereka membawa kabar yang tak mengenakan. Namun mendengar ucapan Papa Joe tersebut, seketika suasana jadi canggung karena mulai merasa bahwa ada sesuatu hal penting yang harus mereka bicarakan bersama. "Kamu kenapa sih, Joe? Makan saja dulu, baru setelah itu bicara," jawab Papa Rendra. Kini suaranya pun ikut-ikut terdengar dingin karena dia merasa kesal atas sikap sang sahabat. Istrinya sudah repot-repot menyiapkan semua makanan tapi pria berwajah datar itu seolah tidak menghargai usaha istrinya. Sedangkan Mama Denisa tidak berani buka suara, dia hanya akan mengikuti apapun keputusan sang suami. "Ini penting, Ren, lebih penting daripada makan malam. Biar anak-anak saja yang makan, ayo kita bicara lebih dulu," putus Joe. Keputusannya tidak bisa diganggu-gugat. Dua anak Rendra dan dua anak Joe akhirnya diminta untuk makan malam lebih dulu, sementara mereka para orang tua beserta Jeani dan Jaiden memutuskan untuk bicara di ruang kerja Rendra. Sudah duduk bersama suasana semakin terasa dingin. "Sebenarnya ada apa ini?" bisik Mama Nadine pada Mama Denisa. Melihat para lelaki yang memasang wajah dingin seperti itu membuat Mama Nadine pun tak kuasa untuk buka suara, karena itulah dia bertanya sambil berbisik seperti ini. Sedangkan Mama Denisa makin tak kuasa untuk menjawab, pada akhirnya dia hanya mampu tersenyum hambar. Dan Jaiden juga merasa sangat bingung, kenapa mendadak jadi ada pertemuan secara internal seperti ini. Dia menatap ke arah Jeani untuk mencari jawaban, wanita itu justru menunduk hingga membuat tatapan mereka pun terputus. "Sekarang katakan, sebenarnya ada masalah apa yang begitu mendesak bagimu?" tanya Papa Rendra, memecah keheningan yang sejenak tercipta. "Aku ingin meminta maaf," jawab Papa Joe kemudian. Tanpa ada basa-basi dia langsung mengucapkan kalimat tersebut. Jeani dan Mama Denisa yang mendengarnya makin menundukkan kepala. Pernikahan yang terjadi di antara Jaiden dan Jeani bukanlah tanpa sebab, tapi Denisa yang sudah merencanakan semuanya. Jeani dan Denisa bekerja sama untuk menjebak Jaiden, hingga akhirnya malam terlarang itu pun terjadi. "Maaf, aku benar-benar meminta maaf untuk ini semua. Kami telah menghancurkan pernikahan Jaiden dan Lisa, kami kalau menghancurkan hidup anakmu," terang Papa Joe dengan gamblang. Papa Rendra dan Mama Nadine begitu tercengang mendengar cerita tersebut. Ingat bagaimana kacaunya keluarga mereka ketika mengetahui Jaiden dan Jeani menghabiskan malam bersama.
Apalagi saat itu pernikahan Jaiden dan Lisa nyaris digelar. Jaiden juga sama terkejutnya, bagaimana bisa semua kebenaran ini diungkap tanpa ada pemberitahuan lebih dulu kepada dia. Semua itu hanya demi bisa mendapatkan harta keluarga kalian untuk membantu perusahaan kami yang nyaris bangkrut, timpal Papa Joe kemudian. Dia terus bicara di saat semua orang tercengang. Aku tahu kesalahan ini sangat fatal, apapun yang akan aku lakukan untuk menembus dosa tak akan bisa mengobati semua rasa kecewa kalian, kata Papa Joe lagi, karena itulah, sebelum semuanya jadi semakin jauh melangkah. Aku ingin pernikahan Jaiden dan Gianni diakhiri malam ini, putus Papa Joe kemudian. Jaiden sontak mendelik, ada rasa tidak terima di dalam hatinya atas keputusan tersebut. Tapi lidahnya pun terasa keluh untuk buka suara. Astaga, berulang kali aku menawarkan bantuan padamu untuk membantu perusahaan. Tapi kamu selalu menolak dan ternyata justru memilih dengan jalan seperti ini. Balas Papa Rendra, akhirnya dia buka suara dengan nada yang terdengar tinggi, kecewa dan marah yang bercampur jadi satu. Karena peristiwa malam itu Papa Rendra harus menahan malu untuk membatalkan pernikahan Jaiden dan Lisa, seperti seorang pria yang menjilat ludahnya sendiri. Dan ternyata semua itu hanyalah permainan. Baiklah, malam ini juga pernikahan Jaiden dan Gianni berakhir, tidak perlu ada lagi hubungan di antara keluarga kita. Toh perusahaan kalian sekarang sudah stabil kan? Kalian pasti sangat senang, balas Papa Rendra dengan bibir tersenyum miring. Tentang perpisahan itu pun akan kuserahkan semuanya pada pengacara. Putus Papa Rendra kemudian. Dia tak bisa diperlakukan seperti ini, ketulusan keluarga yang mereka berikan, ternyata hanya dijadikan sebagai permainan. Maafkan aku, kata Papa Joe dengan lirih. Di saat dia menunduk untuk meminta maaf ada pula sebutir cairan bening yang jatuh dari kedua matanya.